Dua pemain bermain di dua posisi selama laga uji coba Timnas U22 Indonesia versus Lebanon menjelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia menang 1-0 atas Lebanon dalam laga uji coba ketiga secara total di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satu-satunya gol Garuda Nusantara diciptakan oleh Beckham Putra pada menit ke-5. Dalam laga ini, terlihat Indra Syafri mulai memainkan dua pemain di dua posisi. Dari hasil pengamatan, Alfandra Dewangga dan Rifki Dwi Septiawan bermain di dua posisi selama lawan Lebanon. Dewangga mengawali laga sebagai bek tengah di sisi kiri. Ia kemudian berubah menjadi gelandang bertahan pada menit ke-53. Sementara, Rifki Dwi Setiawan mengawali laga sebagai winger kiri. Kemudian ia berganti posisi di babak kedua menjadi gelandang tengah. Terkait kebutuhan tim, Indra Syafri memang mencari minimal 3 pemain yang bisa bermain multiposisi untuk SEA Games 2023. Hal ini dikarenakan hanya 20 pemain yang didaftarkan SEA Games 2023. Sehingga 3 pemain multiposisi sangat menguntungkan pelatih. Alfandra Dewangga sendiri mengaku tak masalah jika harus mengemban peran multiposisi tersebut. Meski demikian, Dewangga dan Rifki belum tentu nantinya akan masuk 20 pemain yang dipilih Indra Syafri untuk SEA Games 2023. Dikarenakan masih banyak pemain yang absen seperti 4 pemain Persija, 2 pemain PSM dan 2 pemain Abroad. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapat masukan untuk meninggalkan budaya naturalisasi dan fokus membina usia muda demi berkembangnya Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia, Joko Pekik Irianto. Secara garis besar, Joko Pekik Irianto mendukung rencana besar Erick Thohir untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. Apalagi setelah usaha Ketua Umum PSSI itu membawa Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA akibat batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Belum lama ini FIFA mengumumkan akan memberi sanksi berupa pembekuan dana bantuan pengembangan sepak bola yakni FIFA Forward kepada PSSI. Sanksi tersebut dinilai banyak kalangan jauh lebih ringan daripada yang diperkirakan oleh banyak pihak sebelumnya. Joko menyarankan Erick Thohir supaya fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Joko mendukung penuh keinginan Erick agar pemain Timnas Indonesia U20 dikumpulkan dalam pemusatan latihan agar dapat dipersiapkan untuk turnamen besar. Lebih lanjut, Joko juga menyarankan agar PSSI menjalankan berbagai kompetisi usia dini di Indonesia. Selain itu, ia juga menyarankan kepada PSSI untuk perlahan meninggalkan budaya naturalisasi. Menurutnya, budaya naturalisasi dapat hilang dengan sendirinya jika PSSI fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Adapun Joko juga meminta agar sarana dan prasarana sepak bola di tanah air mendapat perhatian lebih dari PSSI dan pemerintah. Menurut Joko, idealnya setiap provinsi memiliki satu stadion yang sudah memenuhi standar FIFA. PSSI berupaya menghilangkan kebijakan pemusatan latihan (TC) jangka panjang tim nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri yang sekaligus pelatih Timnas U22 Indonesia. Sebelumnya, program TC jangka panjang pelatih Sintayong sempat dikritik oleh juru taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Karena kala itu, banyak pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas U20 Indonesia. Di saat yang bersamaan, Persija Jakarta membutuhkan tenaga mereka untuk mengarungi Liga 1. Kini Indra Syafri tengah memimpin TC Timnas U22 Indonesia yang sudah berlangsung sejak 1 Maret 2023. Walaupun pada pelaksanaannya sejumlah pemain yang dipanggil Indra belum sepenuhnya bergabung. Yang terpenting bagi Indra Syafri, selama pemain tersebut tampil reguler di klubnya, dia tidak masalah.
Agenda TC Timnas U22 Indonesia yang dilakukan ini dalam rangka menyambut SEA Games 2023. Sementara untuk cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 mulai dihelat per 29 April 2023. Di SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia menghuni grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Berdasarkan penuturan Indra Syafri, terdapat beberapa aspek yang perlu ditanamkan ke anak asuhnya jelang mengarungi SEA Games 2023. Jadi kita perlu penanganan khusus terhadap bagaimana mereka bisa bugar di SEA Games 2023.